Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Pada siang hari ini, kita akan sedikit mendengarkan ya, sosialisasi mengenai kerja praktek dan juga magang MBKM. Nanti kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk proses sosialisasinya, oh ya, dan ada tambahan sedikit mungkin nanti dari Ibu Nabila ya, terkait dengan hal-hal lainnya. Untuk urutannya kita mulai dulu dari magang MBKM atau magang konversi yang akan disampaikan oleh Pak Syarif. Silakan kepada Pak Syarif, saya persilahkan. Terima kasih Bu Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya, eh, anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa hal terkait MBKM dan mungkin ada beberapa peraturan terbaru terkait MBKM gitu ya. Oke, saya langsung aja terkait kita akan melihat kembali tentang tujuan dari MBKM itu sendiri menurut dari buku panduan MBKM Universitas itu salah satunya yaitu meningkatkan kompetensi lulusan yang relevan dengan dunia entrepreneur dan dunia profesional melalui pengembangan diri, inovasi, kreativitas, kepribadian dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mampu menghadapi perubahan global. Jadi di sini diharapkan kalau kalian nanti magang, kalian itu mengoptimalkan potensial kalian, entah itu soft skill maupun hard skill dan interpersonal skill kalian di lapangan. Lalu menyiapkan lulusan sebagai pemimpin yang memiliki daya saing global secara kompeten, aplikatif, dan berkelanjutan. Jadi jangan lupa kalian juga ketika magang mungkin bisa mengembangkan. Mungkin untuk sekarang komunikasi yang secara global atau bahasa asing. Lalu memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan wawasan, potensi, serta portofolio yang sesuai dengan minat, bakat, dan jenjang karir mahasiswa. Makanya ketika anak teknik logistik itu magang, diusahakan di perusahaan yang memang terkait dengan bidang logistik maupun rantai pasok. Lalu yang terakhir yaitu tujuannya untuk mentransformasi institusi berdasarkan IKU 2 atau mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus seperti itu. Selanjutnya, ini sebenarnya ada beberapa program MBKM itu terdiri dari dua klasifikasi. Yang satu itu flagship, yang kedua itu non-flagship. Bedanya, kalau flagship itu adalah penyelenggaraan MBKM yang disediakan atau di-provide oleh pemerintah seperti kampus mengajar, MSIB, pertukaran mahasiswa merdeka, ISMA, dan wirausaha merdeka. Dan yang terbaru itu yang kemarin, apa namanya? Magang berdampak seperti itu. Di mana kalau magang berdampak kemarin kan harus pelaporannya ke pemerintah juga. Lah, sedangkan untuk non-fleksib itu adalah penyelenggaraan yang dilakukan di internal kampus maupun eksternal secara mandiri. Salah satunya magang mandiri di perusahaan lokal, proyek independen dengan dosen, KKN tematik internal, kegiatan wirausaha, dan kompetensi mahasiswa, entah itu nasional maupun internasional. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan yang non-fleksib dan magang mandiri. Untuk untuk alur pendaftarannya, berarti kalian harus memilih skemanya dulu. Nah, kita kan sudah memperkecil apa namanya ruang lingkupnya ke magang mandiri. Nah, di sini berarti menentukan skema, menghubungi gugus MBKM Prodi atau saya di sini sebagai gugus MBKM Prodinya, lalu nanti harus diverifikasi dari Prodi. Nah, di tahap verifikasi dari Prodi ini sebenarnya kalian harus mendaftarkan ke bagian sistem dulu. Jadi kemarin mungkin kalian sempat melewati suatu sistem MBKM. Nah, ini juga aplikasi baru yang diinovasikan oleh TUB atau Telkom Bandung. Nanti saya jelaskan sistem informasi MBKM yang perlu kalian isi seperti itu. Dan nanti setelah diisi data-datanya, nanti diverifikasi dari Prodi, disetujui. Lalu kalau disetujui, iya mengisi form pendaftaran. Lalu nanti kalian akan mendapatkan surat konversi. Nah, surat konversi ini nanti akan ditandatangani oleh
apa namanya dosen pengampu mata kuliah dan juga mungkin dapat uh, verifikasi dari Kaprodi seperti itu ya. Lalu nanti baru bisa dikonversi SKS-nya. Setelah itu melakukan KRS bersama dosen wali dan selesai. Selanjutnya ini ada beberapa syarat magang mandiri secara general. Pertama, ketika kalian akan mengajukan suatu magang mandiri, itu perusahaan itu sebenarnya harus sudah punya MOU dengan institusi seperti itu. Misalnya belum ada MOU, bisa dapat membuat PKS terlebih dahulu atau perjanjian kerjasama. Kenapa ini harus ada? Karena ini nanti ke depannya untuk kebutuhan akreditasi. Selanjutnya, kalian harus registrasi di SIMKA. SIMKA ini adalah sistem informasi yang digunakan untuk MBKN. Di SIMKA ini nanti detailnya akan saya jelaskan di belakang. Lalu untuk magang itu sendiri waktunya berapa lama? Jadi magang di MBKM ini satu SKS-nya itu dihitung 45 jam kerja di mana kalian itu minimal harus memenuhi 10 SKS dan maksimal 20 SKS di mana 10 SKS ini adalah 450 jam kerja atau sekitar 3 bulan magang seperti itu. Mata kuliah yang akan dikonversi di semester 7 antara lain adalah Merdeka Belajar dengan spesifikasi magang. Sebenarnya di sini adalah 5 SKS, 5 SKS. Jadi nanti ada Merdeka Belajar Magang 1, terus mata kuliah Merdeka Belajar Magang 2. Ya, totalnya itu 10 SKS. Dan di sini kalau yang dia MBKM-nya sekalian mengkonversi sama KP, berarti kalian harus mengambil sebesar 12 SKS. Sedangkan kalau kalian cuman magang aja, berarti kalian 10 SKS. Seperti itu. Ini adalah contoh dari SIMKA. Nanti saya share ya linknya. Nanti kalian masuk ke SIMKA menggunakan username atau akun SSO yang sudah kalian dapatkan ketika kalian kemarin apa namanya hijrah ke Igrasias yang baru gitu ya. Hijrah. Pokoknya itu. Terus di SIMK ini ada apa aja? Di sini ada program MBKM yang nanti kalian akan harus isikan skemanya apa. Lalu kalian lengkapi dulu profil kalian, data diri kalian, dan di sini itu udah ada logbooknya. Di sini logbooknya nanti kalian akan isi, lalu nanti ada penilaian. Kalau kalian masih bingung terkait sama SIMKA, nanti di bagian bawah itu ada panduan. Oke, kita coba ya. Saya coba masuk ke SIMKA-nya dulu. Oh, langsung melepuh. Iya, ya udah kelihatan ya. Nah, di sini kalau kita sudah masuk di pojok kanan atas itu untuk mengetahui profil kalian. Di sini kalian bisa mengubah password kalian. Terus di sini ada data diri kalian. Nanti kalian jangan lupa memasukkan foto kalian dan juga nomor HP di sini. Jadi mungkin kalian cek lagi NIK-nya udah bener belum, nama kalian udah benar belum, emailnya pakai email terbaru kalian yang student.telkomuniversity.ac.id, universitasnya udah benar belum ataupun program studi. Biar nanti pas lagi pelaporan tidak ada kesalahan data lagi. Oke, di sini ada beranda, beranda itu kosong, tapi kalau kalian apa namanya kalian mengisi kemungkinan akan ada statistiknya di sini. Nah, di sini ketika mau mendaftar program MBKM yang kalian harus lakukan adalah kategori penyelenggaranya, internal atau eksternal. Kalau magang mandiri berarti kalian pilih yang eksternal. Penyelenggaranya siapa? Nah, di sini nanti perusahaannya siapa misalnya dan lain sebagainya, periodenya berapa lama. Misalnya di ganjil ya kita masuknya.
ganjil 2025 dan 2026. Lalu pemilik programnya berarti fakultas TUP ya, yang mana ya? Jadi bukan Fakultas Rekayasa Industri, tapi Direktorat. Ketik coba. Mau ketok. Dia ini ya. Direktur. Enggak enggak ada. Direktorat. direktur. Nah, ini buat magang internal deh kayaknya. Tergantung penyelenggara apa sih. Jadi kamu eksternal pilih. Coba isi dulu ya, kita coba eksternal. Oh. Ngapain tuh misalnya? Kalau seandainya nggak ada perusahaan yang mereka itu gimana, Mas? Jadinya kita harus isi dulu kayaknya. Ini tuh bagian pemilik program itu, jadi emang ada magang MBKM internal unit-unit itu ngadain MBKM. Nah, salah satunya tadi admisi, PPKM, jadi khusus untuk mahasiswa-mahasiswa kalau mau magang internal di kampus. Penyelenggaranya coba dipilih tadi salah satu dari perusahaan misalnya. PT apa lagi? Isi Jogja ada tapi tuh ya. Dikti kali ya Mas pemilik programnya. Enggak kalau soalnya. Ini nanti coba kita kaji ulang lagi ya anak-anak. Sepertinya penyelenggaranya akan nanti harus diisi dulu seperti itu. Nah, ini nanti kalau kalian sudah melewati program MBKM, nanti daftar program MBKM, nanti baru di sini bisa lihat daftar mahasiswa yang MBKM. Lalu nanti kalian harus mengisi logbooknya. Terus nanti ada penilaian juga di sini karena ini emang softwarenya masih baru ya. Baru baru apa namanya periode ini kita apa namanya kita laksanakan di prodi lain pun seperti itu. Makanya ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin sebelum kalian ngisi harus diisi terlebih dahulu oleh prodi seperti itu. Nah, di sini juga nanti ada laporan, laporan pengajuan program dan laporan pendaftaran mahasiswa MBKM. Di paling bawah, di kiri paling bawah itu ada panduan. Panduannya di sini udah ada MBKM-nya dalam bentuk apa namanya proses bisnis gitu ya. Ini bisa kalian lihat. Lalu ada manual book-nya. Manual book-nya ini kalian bisa cek. Bentar. Ini kemarin keluar sih, tapi saya nggak tahu sekarang hilang gitu manual booknya. Terus menunya ada semua. Di ini adalah menu mahasiswa. Ini saya coba pakai menu mahasiswa. Kemarin sih keluar manual booknya. Coba nanti saya cari ya. Nanti saya share kalau saya nemu print-printannya. Soalnya kemarin saya kayaknya sempat ngeprint, cuman dia itu saya lupa nyimpan di mana. Harusnya sih bisa. Atau kalian coba dulu masuk ke SIMK. Kalian lihat di manual book itu udah ada atau belum. Ya, mungkin itu dari saya tambahannya yaitu kalian nanti harus mengisi data-data di SIMK seperti itu. Mungkin selanjut apa ini? Ada yang chat. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan bagiannya Bu Arin terlebih dahulu, baru nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Silahkan Bu Arin. Ya,
Ya, baik. Terima kasih Pak Syarif atas presentasinya. Selanjutnya kita lanjut dulu untuk yang KP ya. Bentar. Oh, nggak bisa. Oke. Hmm. Nah, selanjutnya kita masuk ke KP. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Syarif ya. Jadi untuk teman-teman yang mengambil magang MBKM atau magang konversi, baik itu internal ataupun eksternal, mandiri ataupun yang dari Dikti, itu sudah otomatis nanti akan terkonversi KP ya, jika sudah memenuhi aturan dan prasyarat yang disebutkan Pak Syarif tadi. Nah, jadi untuk KP-nya, kalau untuk teman-teman yang mengambil magang MBKM, jadi nggak perlu membuat laporan KP, tapi nanti adanya laporan MBKM gitu. Untuk dosen pembimbingnya nanti akan sama sesuai dengan plot yang ada eh, di spreadsheet yang kemarin saya sudah share yang untuk dosen pembimbing KP itu untuk magang ataupun KP sama. Yang membedakan di sini adalah hanya syarat dan laporannya nanti agak sedikit berbeda. Oke, saya mulai dulu. Panduan KP ini mengacu pada buku panduan KP yang sudah saya share juga sebelumnya ya ke teman-teman. Dan terkait dengan informasi magang ataupun KP, teman-teman nanti bisa lihat di description grupnya, udah saya upload semua. Tapi untuk yang magang mungkin belum di-up ya sama Pak Syarif, nanti akan menyusul dari panduan KP, form, ataupun plottingan dosennya juga udah ada di description group. Pada prinsipnya, ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan pada saat KP itu harus memiliki relevansi kompetensi dengan yang diharapkan dari program studi. Nah, oleh karena itu, maka diharapkan mahasiswa itu bisa KP di industri yang relevan ataupun bagian di industri tersebut yang relevan dengan teknik logistik. Jadi misalnya teman-teman memang KP-nya di perusahaan apa ya, misalnya kayak marketing atau apapun, tapi kalau di bagian logistiknya masih bisa dianggap relevan sebenarnya. Tergantung nanti ya, kita lihat dari job desk-nya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas ruang lingkup KP. Yang pertama itu ada aktivitas berbatas waktu dan aktivitas berbatas proyek. Jadi kalau dari institusi sendiri dia dibagi dua. Kalau berbatas waktu artinya teman-teman wajib masuk setiap hari ke perusahaan tersebut sesuai jam kerja dan sesuai hari kerja. Kemudian nanti akan ikut terlibat dalam kebijakan keseharian ataupun tugas tertentu yang diberikan. Nah, kalau untuk KP, jadi beda ya. Kalau untuk KP bisa jadi teman-teman dapat tugas khusus atau instruksi khusus atau mungkin misalnya kayak disuruh menyelesaikan studi kasus, itu tergantung dengan institusinya yang tempat teman-teman magang, ataupun hanya berupa job desk harian, itu nggak masalah kalau yang KP. Oke. Nah, kemudian yang kedua, aktivitas berbatas proyek ini adalah untuk eh, teman-teman yang ngambil KP-nya itu tidak masuk kerja tapi diberikan suatu proyek. Nah, untuk di prodi teknik logistik ini hanya berlaku yang nomor satu ya. Jadi hanya untuk berbatas waktu. Untuk yang berbatas proyek itu kita tidak ada. Kalau yang berbatas proyek itu biasanya lebih ke prodi-prodi yang outputnya adalah prototype kayak RPL, IF mungkin ya, SI bisa juga mungkin. Nah, ini bisa berbatas proyek. Tapi kalau logistik harus yang aktivitas berbatas waktu. Nah, kemudian syarat untuk jam kerjanya adalah karena KPI ini nanti akan dikonversi 2 SKS, itu akan setara dengan 96 jam kerja. Jadi kalau misalnya satu hari nanti akan dikonversi jadi 6 jam kerja gitu. Nah, kan teman-teman kemarin nanya berapa sih Bu minimalnya? Minimalnya adalah berarti 16 hari kerja. Ya, 16 hari kerja kalau satu minggu ada 5 hari kerja berarti sekitar 1,5 bulan. Ya, sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan lah ya. Itu 1 bulan ya, sekitar 1 bulanan. Itu adalah minimal. Nah, biasanya kalau KP rata-rata 1 bulan atau 1,5 bulan. Karena kalau hanya 16 hari kerja sebenarnya kita nggak bisa dapat ya. Belum tentu bisa dapat gitu maksudnya. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang kompleks. Kemudian, nah di sini nanti penilaian untuk KP itu ada dua, dari pembimbing akademik dan pembimbing lapangan.
Untuk magang juga sama dari pembimbing akademik dan pembimbing lapangan. Yang pertama, untuk pembimbing akademik itu kalau teman-teman di awal mengajukan proposal KP itu bisa menghubungi pembimbing akademik. Kemudian karena ini sudah dilakukan ya nomor satu, kita sudah berlalu, udah mulai KP, berarti yang poin dua adalah membimbing mahasiswa dalam proses KP. Nah, kan teman-teman sudah dapat dosen pembimbingnya, sudah bisa mulai menghubungi dosen pembimbingnya terkait laporan KP. Kemudian yang ketiga, membimbing mahasiswa dalam membuat laporan KP. Yang keempat, approval KP di open lead. Jadi ketika udah jadi laporannya nanti di-approve juga sama dosen pembimbing akademiknya. Kemudian memberikan penilaian terhadap hasil KP. Untuk yang pembimbing lapangan nanti memberikan pengarahan dan pekerjaan kepada mahasiswa. Kemudian memberikan persetujuan proposal bagi yang mengajukan proposal KP. Kemudian yang ketiga, mengawasi kemajuan pekerjaan yang diberikan kepada mahasiswa. Yang keempat, memberikan persetujuan terhadap logbook. Yang kelima, memberikan penilaian terhadap hasil KP. Nah, untuk yang poin 4 ini sebenarnya eh, sistem untuk KP ini lagi dibikin ya. Ya, sekarang sebenarnya masih di level institusi masih dibikin. Jadi untuk persetujuan logbook ini nanti secara manual aja saya memberikan form ke teman-teman, nanti silakan diisikan dan ditandatangan oleh pembimbing lapangannya. Karena untuk proses sistemnya masih dibuat gitu. Jadi kita masih running secara manual dulu, nggak bisa kayak Simka tadi ada approval logbooknya langsung. Terus untuk penilaian hasil KP ini juga nanti bisa berupa tertulis ataupun form, nanti saya kirimkan ke pembimbing teman-teman gitu. Jadi teman-teman juga nanti ketika sudah dapat tempat KP, untuk yang magang juga sama ya, nanti akan diminta untuk mengisikan kontak masing-masing pembimbing lapangannya. Ada beberapa yang udah ngisi sebenarnya. Untuk yang belum mengisi nanti silakan menyusul ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah syarat pengambilan mata kuliah KP. Yang pertama adalah syaratnya itu mahasiswa aktif program sarjana atau diploma Universitas Telkom, Direktorat Kampus Purwokerto yang telah menyelesaikan semua mata kuliah tahun pertama dengan IP kurang lebih sama dengan 2 dan harus dinyatakan lulus tingkat 1 atau TPB. Kerja praktek dilaksanakan paling awal sudah berakhirnya semester 4. Nah, lagi-lagi ini aturan institusi ya. Tapi kalau aturan prodi itu harus di semester 6 menuju ke semester 7 seperti yang sudah teman-teman lakukan. Jadi untuk yang terkait misalnya pernah magang konversi atau pernah KP dan lain-lain di luar setelah semester 6 itu sepertinya tidak bisa ya untuk dikonversi ke KP. Jadi misalnya Bu saya udah KP di semester 5, tapi boleh nggak nanti saya bikin laporannya di semester 7 pas ngambil SKS KP. Nah itu nggak bisa teman-teman harus tetap KP juga di semester 6 ke 7 gitu ya. Jadi itu anggap aja pengalaman kerja lah. Tidak bisa diakui sebagai proses KP. Kemudian selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan KP. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pengajuan surat pengantar KP. Ini teman-teman sudah minta ya masing-masing ketika mengajukan KP. Kemudian pembuatan proposal KP. Nah, ini sebenarnya opsional sih pembuatan proposal. Kalau misalnya perusahaan minta, biasanya baru membuat proposal KP. Yang ketiga, pelaksanaan KP yang saat ini sedang teman-teman lakukan. Kemudian pembuatan laporan. Nanti setelah ini saya kasih ya timeline-nya kapan harus membuat laporan, kapan harus KP dan presentasi hasil KP. Nah, yang kelima adalah presentasi hasil KP dan terakhir unggah laporan ke Open Lib gitu. Jadi setelah presentasi nanti revisi, kemudian nanti ada unggah ke Open Lib. Nah, ini dia timeline KP-nya dan magang konversi. Ini kita samakan ya, karena secara keseluruhan proses magang konversi ini juga sama. Nanti ada presentasi, ada pembuatan laporan, ada presentasi, dan ada unggah laporan untuk KP soalnya ya, khusus untuk KP-nya. Nah, kemudian timeline KP dan magang konversi ini dimulai dari bulan Juni sampai Oktober, ini adalah pelaksanaan KP dan magang. Nah, untuk yang magang karena kebanyakan 3-4 bulan ya, jadi sampai Oktober akhir kurang lebih. Nah, untuk yang KP silakan menyesuaikan sesuai dengan syarat minimum jam SKS KP-nya. Kemudian Juni sampai November ini nanti pembuatan dan penyelesaian laporan KP dan magang. Jadi ini pembuatan laporan teman-teman bisa paralel dengan pelaksanaan KP. Karena sekarang sudah dapat dosen pembimbingnya, silakan dikomunikasikan ke dosen pembimbing masing-masing. Kemudian yang ketiga di bulan November nanti akan mulai start presentasi laporan KP dan magang. Nah, ini nanti akan disesuaikan dengan jadwal dari dosen pembimbing masing-masing.
Jadi nanti untuk prosesnya, mungkin saya akan kasih reminder aja di bulan November awal kepada masing-masing dosen untuk menjadwalkan presentasinya. Nah, untuk presentasinya sendiri nanti secara daring atau luring itu nanti tergantung juga ya dengan kondisi dosen pembimbing dan juga teman-teman. Tapi perlu di-note kalau ini karena dia presentasi laporan KP dan magang ini adalah sifatnya seminar, jadi pastikan teman-teman itu nonton gitu. Teman-teman yang lain presentasi laporan KP dan magangnya. Kemudian Desember ini batas akhir input nilai. Jadi revisi harus sudah selesai di bulan, kalau bisa sih November ya, atau Desember awal. Nanti kita lihat timeline akademiknya untuk batas input nilainya. Oke, itu terakhir mungkin format ya, teman-teman. Supaya, gimana sih? Bentar, kita ke format. Nah, untuk formatnya, nanti mau jelasin sendiri MBKM-nya apa? Digabung aja. Digabung aja ya. Oke, untuk panduan sudah saya upload. Selebihnya silakan teman-teman baca ya, termasuk kalau untuk KP di sini udah ada poin penilaiannya masing-masing CLO. Kemudian kita masuk ke laporan aja. Nah, oh di sini ding laporannya. Nah, nanti laporan KP dan laporan magang itu agak mirip ya. Di sini saya jelasin laporan KP-nya dulu. Untuk laporan kerja praktek, di sini nanti ada judul dari teman-teman, kemudian pada perusahaan atau instansi apa. Nanti ini silakan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing akademik masing-masing. Kemudian ada ini menyesuaikan format ya. Nah, yang penting di sini adalah poinnya. Di bab 1 itu nanti akan ada latar belakang KP ya untuk yang KP, kemudian rumusan masalah itu juga rumusan masalah KP, isi juga tujuan juga adalah tujuan KP, manfaat juga adalah manfaat KP. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan silakan diisi dan disesuaikan. Kemudian di bab 2 itu ada tinjauan teori, jadi atau landasan teori. Kemudian yang ketiga ada pembahasan hasil. Nah, untuk yang KP di sini hanya ruang lingkup materi atau kegiatan. Jadi teman-teman cerita misalnya di sana tuh ngapain aja, mulai dari profil perusahaan, kemudian nanti ada proses bisnis, terus ada bagian-bagiannya, struktur organisasi bisa dimasukkan. Eh, Pokoknya ceritakan secara detail nanti seperti apa. Kemudian bentuk kegiatan, nah bentuk kegiatan di sini juga bisa teman-teman masukin, misalnya kalau teman-teman sistem KP-nya di rolling, bisa dimasukin misalnya di bagian apa, jadi kalian berapa gitu, di bagian mana, terus kegiatannya apa ketika di bagian tersebut. Nah, hasil kerja praktek ini nanti yang isinya spesifik kayak bisnis proses, produk, dan lain sebagainya terkait dengan eh, yang sudah teman-teman lakukan di kegiatan KP-nya itu. Nah, kemudian bab 4 kesimpulan dan saran. Dan jangan lupa ya ada sitasi daftar pustaka. Lampirannya untuk yang KP nanti diisi dengan foto-foto ketika KP ya. Misalnya pindah bagian, di bagian tersebut diisi atau foto bukti kalau kalian sudah melaksanakan KP. Dan juga nanti bisa dimasukin sertifikat KP ataupun surat keterangan sudah melakukan KP. Nah, kemudian kalau yang di magang MBKM atau magang konversi, nanti di bab 3 itu ada perbedaan. Setelah teman-teman menjelaskan seluruh apa yang sudah dilakukan, proses bisnis dan bagian-bagian yang sudah kalian alami atau kalian alami di tempat KP. Nah, selanjutnya nanti ada poin 3.4. Itu adalah hasil apa ya kemarin nama 3.4-nya? Poin 3.4-nya kemarin apa ya, Mas? Lupa. Oh ya, hasil tugas khusus. Jadi nanti ada 3.4 di sini, hasil tugas khusus. Kemudian nanti untuk tugas khusus sama seperti yang bab 1. Jadi ada latar belakang sendiri, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan waktu tempat pelaksanaan. Ini nanti batasan masalah. Nah, jadi
enggak ini MBKM digabung. Ya KP udah selesai sampai yang ini aja ya kalau KP cuma sampai 3.3. Nah, kalau kalau magang nanti ada 3.4. Di dalamnya nanti menjelaskan lagi latar belakang. Jadi masalah yang mau kalian ambil itu apa? Untuk yang magang harus ada misalnya ketika magang kalian mau ngambil persediaan. Nah, maka jelaskan di situ latar belakang persediaan, mulai dari masalah-masalah yang ada di perusahaannya seperti apa terkait dengan persediaan. Kemudian nanti masukin juga rumusan masalah terkait persediaan, tujuannya apa, misalnya mau meramalkan atau mau membuat MRP dan lain sebagainya, atau mau melakukan pengendalian persediaan. Kemudian nanti ada tujuan, tujuannya apa, ya tugas khususnya, dan batasan masalah dari tugas khusus. Setelah itu nanti ada pengumpulan data, metodologi, seperti itu. Nanti akan dibuat lebih lanjut ya untuk yang proses magangnya, formatnya seperti apa. Nah, perbedaannya di situ. Jadi untuk teman-teman yang magang konversi, pastikan ada topik yang bisa diangkat untuk di tugas khususnya. Itu ya perbedaan untuk magang dan KP di laporannya seperti itu. Oke, mungkin dari KP sudah bisa dilanjutkan jawab atau gimana? Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung open mic aja. Ada yang mau tanya nggak? Oh ya, saya ketinggalan tadi. Untuk KP itu tidak perlu ada surat kerjasama ya. Boleh nggak ada kalau KP. Tapi kalau magang itu harus ada minimal PKS seperti itu. Tapi kalau misalnya ada pun nggak apa-apa sih. Cuma tidak diwajibkan sebagai prasyarat. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nanya di grup kan susah nih, nggak bisa ngomong. Jadi di sini sih saya harap ada yang nanya ya supaya nggak ada ini lagi, nggak ada apa namanya. Jadi jelas gitu loh, nggak ada yang rancu lagi. Silakan. Mumpung ada Pak Syarif dan Bu Nabila juga di sini. Jadi kalau ada hal-hal yang kira-kira kondisional cuma bisa diputuskan di level prodi, enak nih nanyanya. Silakan. Ini suaranya kedengaran kan ya? Permisi Bu, saya mau tanya. Ya, silakan Nabila. Oh, kan untuk saat ini kan saya sedang melakukan magang di PLN Kediri. Nah, Mm-mm. untuk pada awalnya itu saya sudah bertanya ke pihak partnershipnya yang Telkom University dan dari pihak partnership itu mengatakan kalau masih menjalin kerjasama dengan Telkom Pusat, Telkom Bandung. Nah, itu saya perlu mengajukan MOU dengan unit atau tidak ya, Bu? Eh, Berarti eh, izin menjawab ya untuk pertanyaannya Nabila. Berarti untuk yang kemarin kamu tanyakan PLN pusat kan ya Nabila ya, bukan unit yang tempat kamu sekarang sedang magang ya? Iya, tapi saat saya coba tanya ke pihak partnership itu, eh, Mm-mm. pihak partnershipnya itu mengatakan kalau ingin mengajukan magang di cabang dipersilahkan gitu, Bu. Oh harusnya sih kalau ada apa namanya seperti itu sih mungkin oke ya. Tapi kalau menurut Ibu agar bisa memperkuat itu karena gini ya anak-anak mungkin ada yang kemarin sedang mengajukan MOU itu panjang banget kan ya prosesnya karena kita harus mengajukan surat menyuratnya itu ke Bandung seperti itu. Nah, sedangkan kalau seandainya kita mengajukan apa namanya, mengajukan PKS itu levelnya adalah level direktur. Jadi Bu Tenia yang akan mendandatangani hubungan kerjasama tersebut. Sehingga kalau seandainya memang kalian pengen aman gitu ya, mungkin kalian yang misalnya tadi dia sudah di level PLN pusat sudah MOU dengan Telkom University. Tapi kalau seandainya untuk bisa lebih meyakinkan bahwa unitnya juga adalah legal atau dia juga bisa kita klaim nanti MBKM-nya, mungkin kalian bisa mengajukan di PKS-nya. Tapi kalau menurut Ibu, kalau seandainya tadi sudah ada
keputusan bahwa kalian itu bisa melakukan atau melaksanakan magang di cabang dari PT PLN itu, sebenarnya sih itu sudah cukup. Menurut Ibu ya, sudah aman gitu, karena kita sudah punya MOU kepada PT ataupun pusatnya, seperti itu. Jadi menurut Ibu, it's okay Nabila, jadi kamu nggak perlu ngurus-ngurus lagi gitu. Masih aman. Nah, ini mungkin kita perlu follow up juga ya dari ini Bu Arin sudah nge-share beberapa apa namanya ya perusahaan-perusahaan. Mungkin Ibu perlu follow up kira-kira mana dari program magang kalian itu yang masih dalam proses MOU-an atau pembentukan PKS dan lain-lain. Kecuali mungkin kalau kayak NBM, DSP, CKB yang kita memang sudah pernah MOU-an itu ya mungkin sudah aman ya, tapi beberapa perusahaan itu juga ada yang belum gitu. Oke, Mbak Silvin, ada yang mau ditanyakan, Mbak Silvin? Permisi Bu, Iya. saya Silvin dan mau nanya, Mm-mm. kalau untuk foto lampirannya itu yang di magang itu setiap hari atau bagaimana Bu? Dan ada minimalnya nggak Bu untuk fotonya berapa? Nggak ada sih. Yang penting ada foto kegiatan kalian, misalnya dalam beberapa take foto gitu ya, nggak cuma sehari aja untuk bukti bahwa kalian benar-benar melaksanakan kegiatan KP ataupun magang seperti itu. Jadi nggak harus setiap hari ada foto gitu kan. Sebenarnya kalau nanti kalian mengajukan magang, kalau magang ya, kalau programnya seandainya itu magang, kan nanti ada logbook harian ya, setahu Ibu ya nggak sih Pak Syarif? Logbooknya diisi harian. Sebenarnya logbook harian itulah yang nantinya harus atau membutuhkan foto-foto dokumentasi eh, per hari yang nantinya kalian akan isi seperti itu. Tapi untuk KP, apakah ada mengisi logbook? Ada. Nah, berarti KP dan magang gitu ya juga tetap mengisi logbook. Jadi nanti logbook itu yang akan dibuktikan biasanya dengan foto seperti itu. Jadi disediakan aja Silvin misalnya setiap hari kegiatannya ngapain itu difoto. Jadi sebenarnya kenapa sih kalian tuh perlu mengisi logbook ya anak-anak? Karena banyak sekali ditemukan Ibu harapkan ini tidak ditemukan di prodi kita ya, anak-anak yang dia itu diberikan kesempatan magang ataupun KP kepada mereka, tapi job desk yang diberikan oleh perusahaan itu tidak relate dengan prodinya gitu. Makanya kita sebenarnya nggak pengen kalian dipekerjakan tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kalian pelajari gitu ya di kelas misalnya seperti itu. Sehingga kita butuh dokumentasi dari logbook kalian untuk ngecek sebenarnya kalian itu ditugaskan apa sih oleh perusahaan. Jangan sampai nanti kalian ditugaskan kayak cuman fotokopi, buat teh itu kan sangat-sangat tidak relate gitu ya dengan tujuan kalian melakukan kerja praktek ataupun magang seperti itu. Gimana Mbak Silvin udah cukup? Tadi Nabila jadi udah cukup ya Nab, aman insya Allah untuk kamu. Jadi nggak perlu lagi mengurus PKS. Nah untuk anak-anak yang lain ada yang masih berproses atau terkendala terkait dengan MOU ataupun PKS-nya? Sebenarnya pengen Ibu search lagi sih biar mendata bahwa perusahaan-perusahaan yang tadi di-share Bu Arin terkait dengan KP dan magang kalian itu menghasilkan MOU atau PKS baru nggak ya yang kita ajukan dari program studi sehingga nanti itu bisa membantu dalam proses akreditasi kita juga karena tahun depan kita akan akreditasi teman-teman jadi bukti-bukti kegiatan khususnya kegiatan MBKM gitu ya Ibu harapkan bisa tersimpan dengan baik gitu ya. Jadi nanti saat ada kegiatan akreditasi bisa gampang kita jadikan sebagai evidence seperti itu. Ada yang masih terkendala nggak anak-anak terkait dengan MOU? Atau semua aman? Atau monggo jika ada yang ingin ditanyakan lagi bisa bertanya. Siang Bu, izin bertanya. Ya, monggo Rizal. Saya kan mengambil program magang dan KP ya Bu. Tapi pas kemarin di linknya itu saya belum mengisi link yang magang Bu, hanya KP saja Bu. Itu Di apakah masih perusahaan bisa apa? mengikuti program itu? Di perusahaan Kenapa apa Bu? Rizal? Di perusahaan apa Rizal? Saya di Sriwijaya Air.
sudah Sriwijaya Air ini kondisinya MOU PKS-nya itu seperti apa? Kemarin saya Mm-mm. udah ini sih mau sebelum kontrak itu sudah bertanya apa mengenai MOU-nya dan bisa sih Bu gitu. Maksud Ibu, kamu Belum sekarang saya ajukan juga, dalam prosesnya sudah mulai mengurus apa tidak gitu? baru mau Bu ini. Dan itu kamu sudah mulai dari bulan apa, tanggal berapa? Bulan pertengahan Juni tanggal 18. Pertengahan Juni, tanggal 18. Lalu untuk proses PKS dan Iya. MOU sudah sampai mana? Nah itu yang masih saya bingungin tuh cara pengajuannya itu Oke, mungkin. untuk mungkin gini ya, karena sekali lagi kalau MOU itu akan cukup lama ya, Rizal. Sedangkan kamu berapa bulan di sana? 3 bulan kan harusnya minimal ya, Iya. buat bisa mengkonversi. Selesainya tanggal berapa, Rizal? Tanggal 20 September ini Bu. 20 September. Oke, 18 berarti September. Iya. oke. 18 September berarti kan dalam proses itu kamu harus kalau bisa mengurus PKS aja. Jadi apa namanya ya? Level dalam surat menyuratnya itu kita hanya level TUP aja, jadi akan jauh lebih gampang buat selesai PKS-nya. Jadi kamu coba hubungi Pak Arifin. Kamu berikan detail nama perusahaannya, nama orang yang bisa dihubungi di sana, yang nantinya bisa mengurus atau kita hubungi untuk melakukan pengurusan PKS seperti itu. Ibu harapkan harusnya ya Baik. Rizal, kalau emang kamu sudah running dari pertengahan Juni, harusnya sudah mulai diurus dari awal gitu. Ini udah sebulanan Iya. belum melaksanakan apa namanya, belum mulai mengurus PKS kan itu takutnya nanti pas udah selesai belum belum dapat PKS gitu. Makanya tolong di ini ya, tolong diurus dari sekarang seperti itu. Baik. Berarti Baik, kamu Pak. Lalu statusnya tadi magang mandiri ya? iya Bu magang mandiri. Tapi kemarin saya Oke. belum mengisi link yang dikasih Bu hari ini tuh Bu. Bagaimana ya? Belum mengisi yang mana? Surat Yang dikasih Bu penerimaannya hari tapi ini tuh sudah ada nggak surat ada. penerimaan? Surat penerimaannya ada Bu. Oke, nanti diupload aja. Nanti Bu Arin di plotting dosen pembimbing akan ngeplot kamu sebagai magang mandiri aja. Nanti Bu Arin minta tolong untuk diplot sebagai magang mandiri ya. Pokoknya anak-anak kalau mau magang tadi udah dijelaskan sama Pak Syarif ya. Kalau minimal 3 bulan pelaksanaan magang. Kalau seandainya kalian memisahkan antara magang dan KP, berarti 2 bulan magang, sebulan KP. Kalau seandainya ada beberapa kondisi yang mengharuskan kalian seperti itu gitu ya. Yang penting akumulasi keseluruhan. Kalau seandainya kalian mau terkonversi magang plus KP berarti 3 bulan. Kalau mau memisahkan berarti 2 bulan plus 1 bulan. Kalau seandainya di perusahaan yang berbeda, maksud Ibu, berarti kan kalau perusahaan berbeda 2 bulan magang, 1 bulan KP misalnya seperti itu. Karena ada beberapa mahasiswa kan yang melakukan hal itu gitu. Nah, berarti bagi mahasiswa yang dia ini mengambil KP, itu semester depan akan mengambil mata kuliah pilihan seperti itu. Jadi nggak apa-apa, hanya yang membedakan kalian antara magang mandiri dan KP itu nanti mahasiswa yang KP akan mengambil mata kuliah pilihan, sedangkan mahasiswa yang magang mandiri dia tidak perlu mengambil mata kuliah pilihan. Dan anak-anak yang mengambil magang mandiri akan lulus dengan SKS yang cukup banyak gitu, di atas 150-an kalau kemarin Ibu simulasikan apa namanya SKS anak 2022 gitu. Sedangkan kalau yang mengambil KP di angka 146 sampai 147, tapi itu sudah normal seperti itu. Oke, di sini kan kayak Ade, Wisnu, terus siapa lagi ini ya? Lexi ya. Belum mendapatkan tempat KP itu gimana update-nya? Ada nggak ya salah satu dari mereka? Bentar ya Mbak Sylvin ya, Ibu mau apa namanya mengkonfirmasi. Wisnu? Wisnu nggak ada ya? Lexi nggak ada Lexi di sini? Atau kalian ada yang tak? Saya nggak, Ibu nggak paham nih. Apakah Lexi itu jadinya di mana ya teman-teman? Ada yang tahu nggak update-nya? Jadinya dia KP atau seperti apa? Karena
belum ada terdeteksi dia di mana gitu. Maksud Ibu, kalau seandainya memang dari kalian ada beberapa yang masih belum mendapatkan tempat penelitian, bukan tempat penelitian, tempat KP ataupun magang, mungkin nanti Prodi bisa bantu gitu. Kemarin kan kalau nggak salah Pak Arifin udah apa namanya ya? Pak Arifin sudah memberikan tawaran untuk yang mau KP, itu KP atau magang ya? Kayaknya KP ya. KP di Pertamina Cilacap itu bisa menghubungi Pak Arifin gitu. Jadi Ibu harapkan bagi yang belum belum mendapatkan tempat KP supaya semua kalian sudah melaksanakan KP, magang dan nanti semoga bisa lulus tepat waktu semua. Jadi kita selesaikan KP dan magang kalian tuh di semester ini seperti itu supaya nggak ada yang sisa-sisa dan harus melaksanakan KP di semester depannya lagi gitu. Oke, Mbak Silvin, monggo. Monggo, monggo. Ya, Bu. Jadi saya sudah magang di PT Pos Indonesia. Tapi kalau untuk job desk-nya sendiri itu saya kayak di rolling gitu, Bu. Itu tetap masuk ke dalam ini nggak, Bu, ya? Nanti bakal dikonversi SKS-nya nggak ya, Bu? Oke, ini sepertinya bukan Silvin ya suaranya. Oke, eh tetap emang sebagian besar ya kalau Ibu ngelihat beberapa tahun anak-anak melaksanakan KP dan magang juga sebagian besar perusahaan memang merolling kita gitu ya ke bagian-bagian supaya kita paham, oh di bagian A bisnis prosesnya seperti apa, bagian B bisnis prosesnya seperti apa. Bisa jadi misalnya di bagian A kita nggak dapat problem gitu ya, yang kita bisa jadikan sebagai tugas khusus, ya nanti kita coba ngelihat di departemen B seperti itu. Nah, itu salah satunya kenapa sih si perusahaan itu melakukan rolling gitu ya terhadap mahasiswa magang gitu ya supaya mereka bisa belajar terkait dengan proses bisnis seperti itu. Ibu pengen tanya deh, ada nggak yang ngerasa bahwa perusahaannya itu nggak benar-benar memberikan kalian apa ya sesuatu gitu. Jadi magangnya itu hanya formalitas misalnya. Ada nggak yang ngerasa seperti itu? Karena biasanya nanti akan kita ini teman-teman akan kita evaluasi perusahaan-perusahaan seperti itu dan mungkin untuk semester-semester selanjutnya tidak kita izinkan lagi untuk adik-adik angkatan kalian untuk bisa magang di sana gitu. Makanya kita perlu kalian itu apa ya memberikan feedback gitu terhadap tempat magang ataupun KP kalian seperti itu. Karena kita tetap butuh ya tempat KP dan magang yang memang punya program gitu untuk mahasiswa-mahasiswa yang KP dan magang. Jangan hanya diberikan kerjaan-kerjaan yang tidak membuat kalian belajar seperti itu. Mungkin dari Pak Arin, Bu Arin dan Pak Syarif, ada yang mau disampaikan juga, monggo. Kalau dari saya dan Pak Syarif mungkin cukup. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan supaya maksudnya jangan nanya lagi gitu. Mending sekalian sekarang biar clear semuanya. Karena sebenarnya saya punya bagian sendiri ya, tugas sendiri. Pak Syarif juga, Pak Arifin juga. Jadi Pak Arifin itu untuk kerjasamanya aja ya, untuk penentuan dia mau PKS, IA, MOU itu sesuai dengan masing-masing programnya gitu. Jadi jangan sampai kalian yang musingin Pak Arifin gitu. Jadi sekarang kan udah clear nih, berarti yang magang mandiri harus ada PKS atau MOU. Kalau MOU susah berarti PKS aja. Nah, untuk yang KP tidak perlu gitu ya, tidak diharuskan, tapi sebisa mungkin ada PKS juga supaya nanti siapa tahu tahun depan adik-adik kelasnya bisa magang mandiri di perusahaan yang teman-teman KP seperti itu ya. Jadi udah clear. Jadi ketika kalian ke Pak Arifin tuh udah tahu, Pak, saya mau ngajuin PKS perusahaannya ini gitu untuk kegiatan magang mandiri dan lain sebagainya nanti menyesuaikan dengan format yang ada di Pak Arifin gitu. Jadi jangan sampai kayak misalnya saya KP, kalian nanya magang ke saya gitu. Ke Pak Syarif berarti kalau magang gitu. Kalau saya hanya untuk KP dan konversi dari magang ke SKSKP-nya saja. Nah, Pak Arifin kerjasamanya saja gitu. Terus untuk kondisional-kondisional lain yang mungkin nggak tertera bisa langsung tanya ke kita, nanti kita eskalasi ke Bu Nabila atau ke Bu Nabilanya langsung seperti itu ya. Silakan dari teman-teman. Ini ada dari Muhammad Rizky Faren ya. Magang dan KP di dua tempat yang berbeda itu konversinya juga 2 bulan konversi magang dan 1 bulan untuk konversi KP ya Bu. Eh, maksudnya 2 tempat yang berbeda. Tadi kan udah ya, iya. Heeh.
Jadi ya berarti laporan KP itu perusahaannya beda sama yang laporan magang gitu. Intinya gitu aja sih. Kalau kalian di dua perusahaan. Tapi syarat magangnya juga harus memenuhi dari persyaratan yang disampaikan sama Pak Syarif tadi. Yaitu berapa bulan ya tadi Pak Syarif bilang? Totalnya jadi 3 bulan aja. Oh, 3 bulan ya. Oke, oke. Berarti oke, berarti kalau dua perusahaan bisa yang pertama 2 bulan, terus yang untuk KP nanti 1 bulan gitu. Silakan kalian pilih aja mana yang mau buat KP, mana yang mau buat magang. Gitu. Tapi memang kalau nggak mau ribet sih satu perusahaan ya teman-teman. Ini Iya. kebetulan mungkin karena Varen ada satu dan lain hal gitu, jadi dia akhirnya ada 2 perusahaan gitu. Tapi emang supaya nanti perusahaan apa yang kalian laporkan itu adalah sesuatu yang tidak 2 perusahaan gitu ya. Kita emang mungkin lebih baik kalau satu perusahaan 3 bulan untuk magang gitu aja. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu seperti Varen. Oke, cukup jelas ya Varen ya. Monggo yang lain ada yang mau ditanyakan? Terutama ini yang belum dapat KP. Ada Sekti, Dea, monggo Dea. terus Wisnu. Halo Bu, mau tanya, Ya. kan tadi bilangnya kalau misalnya buat kerjasama yang ngurus adalah Pak Arifin kan ya. Nah, Iya. beberapa hari sebelumnya saya tuh udah follow up ke Pak Arifin masalah MOU, tapi Ini MOU dibilangnya yang kemana dilanjut Dea? yang kemarin Ibu. Ya. Oh ya. Oke. Nah, itu tuh udah follow up and then dijawab sama Pak Arifin kalau dilanjutkan sama Bu Arin. Mungkin maksud Pak Arifin tuh ini Pertamina kemarin yang ke Bu Arin. Kalau seandainya MOU yang sudah lama ini kan MOU yang perusahaan studi independen kamu kan ya Dea, bukan Pertamina kan? Iya, Ibu. Tapi Nah, iya. yang saya tanya yang masalah Pertamina itu udah dijawab. Jadi kayaknya beda jawaban. Lagi nggak fokus Pak Arifin mana. Eh, Pokoknya oke. kalau Tapi kerjasama ke Pak Arifin aja. Nanti coba gini approach kalau seandainya memang tanyain sekarang MOU-nya itu udah sampai mana Pak. Kalau seandainya memang tidak bisa apa namanya segera diurus, apakah kita bisa melaksanakan PKS aja yang bisa tingkatnya adalah Direktorat Kampus Purwokerto aja gitu. Jadi coba kita kasihin solusi yang paling cepat yang bisa kita lakukan gitu. Kalau seandainya memang MOU di Bandung masih lama banget, coba kita approach bisa nggak kita apa namanya ngajuin PKS aja gitu. Coba kamu tanya ke Pak Arifin terakhir ya. sih, Mm-mm. terakhir tinggal tanda tangan aja sih, Bu. Oke, berarti kalau tinggal tanda tangan sih harusnya tanda tangan siapa nih Pak Rektor kan? Kalau perusahaan kamu gimana? Oh, udah tanda tangan. Tinggal nunggu Oke. dari yang rektor. Oh ya udah berarti kalau itu berarti tinggal nunggu sih Dea. Jadi insya Allah aman. Berarti kalau seandainya sudah tinggal nunggu tanda tangan rektor nggak perlu approach PKS lagi gitu kan. Kecuali yang memang masih baru ngajuin seperti tadi si Rizal. Kalau bisa PKS aja ya Rizal supaya bisa jauh lebih cepat gitu keluar itunya dokumen kerjasamanya seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih. Siap. Oke, makasih Dea. Monggo yang lain teman-teman supaya clear apa yang nanti kalian coba. Oke. Oke, ini kan mungkin ini Ibu agak ingin bertanya ya yang magangnya di BPBD dan juga tadi KPU. Itu BPBD sama KPU sudah mengajukan MOU teman-teman? Karena ini kan daerah ya. Ada nggak ya Seril sama siapa ya? Zikra. Ada yang hadir nggak ya? Sheryl ataupun Zikra? Zikra ada Zikra? Oke, Zikra sudah mengajukan MOU berarti ya? Oke Zikra, mungkin Ibu pengen bertanya untuk kamu kan di KPU Kabupaten Wonosobo dan ini magang ya, berarti kan ada 3 bulanan yang kamu sisihkan waktu untuk magang di sana dan kita akan memberikan konversi sebanyak 10 SKS. Nah kira-kira untuk saat ini berarti sudah berjalan kan ya magangnya? Apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan di sana Zikra? Mungkin Ibu kamu bisa sharing karena bisa jadi pelajaran buat kita, maksudnya karena kan untuk daerah kan itu maksudnya
pemerintah-pemerintah seperti itu kan mungkin akan beda programnya dengan yang perusahaan-perusahaan PT gitu ya. Nah, Ibu pengen tahu aja sih kalau seandainya apa namanya untuk yang BPBD ataupun KPU itu bentuk kegiatan mahasiswa magang itu seperti apa, Zikra? Mungkin bisa diceritakan? Ini Zikra nggak bisa ini ya, nggak bisa apa namanya? Open mic. Open mic ya. Mending diceritain sekarang supaya pertimbangan kalau misalnya memang tidak bisa konversi kan enak nih. Jadi kamu nggak perlu buang-buang waktu 3 bulan gitu loh. Silakan. Kita hanya ingin memastikan ini sih sebenarnya eh, kegiatannya tuh ngapain aja gitu. Bukan berarti langsung nanti tidak kita berikan itu enggak. Tapi maksudnya dalam artian jadi evaluasi kita ke depannya. Gimana Zikra? Tidak bisa ini ya? Tidak bisa apa ya namanya? Open mic, Zikra? Ayo Zikra, biasanya kamu paling sering banget nanya nih. Sekarang gantian nih. Kita yang nanya. Ayo tolong jawab ya. Nggak ada? Ini di chat katanya ngurus Oh, manajemen risiko. Tapi sekarang dari kebanyakan KPU RI itu sudah memberikan arahan untuk melakukan manajemen risiko di setiap KPU kabupaten kota, Bu. Jadi sekarang sedang mengurus manajemen risiko. Jadi maksudnya gimana? Kamu ini di ini berarti ya? Kan KPU-nya kamu berarti di kabupaten atau kota kan? Berarti di satu tempat aja kan, bukan di pusat gitu ya. Berarti tugas saat ini adalah manajemen risiko. Manajemen risikonya terkait apa? Kan luas ya manajemen risiko itu bisa di finance, bisa di supply chains-nya, bisa di operasionalnya gitu. Mungkin ini juga kan bisa mengulik kira-kira nanti kalian tugas khususnya apa gitu ya. Kalau seandainya magang kan wajib ada tugas khusus tuh. Nah itu bisa jadi bahan kamu diskus sama dosen seperti itu. Yang penting nanti kalian ini intinya keseluruhan proses pemilu dan resiko yang ada di setiap bagian. Keseluruhan proses pemilu dan resiko yang ada di setiap bagian. jawabannya masih terlalu general. Mm-mm. Bisa lebih spesifik nggak? Misalnya kamu dapat job desk-nya apa? Masih di mute ya. Ini jawabannya masih terlalu general, Zikra. Bisa lebih spesifik nggak? Misalnya kamu job desk-nya apa? Misal pertama, saya harus mengidentifikasi apa, misalnya. Terus kedua, saya harus monitoring atau apa. Yang ketiga, saya cek apa, bla 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 gitu. Bisa nggak? Yang lebih spesifik. Karena kan logbook juga nanti spesifik ya. Isinya per hari. Kalian tuh dapat tas apa? Saya sambil nunggu Zikra, iya, maksudnya yang lebih spesifik Zikra. Bisa nggak? Atau yang udah kamu lakukan deh setiap hari ngapain gitu kira-kira. Apakah kamu dikasih form atau kamu suruh ke lapangan atau bisa kamu ke TPS-TPS atau ke desa-desa seperti apa gitu untuk yang spesifiknya. Sambil jawab sambil menunggu jawaban Zikra, untuk yang magang itu paling akhir banget di Oktober ya. Jadi untuk proses pelaksanaannya paling akhir banget itu di Oktober. Tapi sebenarnya ini juga disesuaikan kalian mulainya tanggal Mm, berapa gitu. Maksud Ibu, betul, kan setiap perusahaan dan setiap beda-beda. kalian juga beda-beda ya. Kapan kalian mulai masuk, kapan harus selesainya Mm-mm. itu tergantung dari kapan kalian mulai. Tuh, pokoknya sih kalau bisa jangan sampai tidak masuk 3 kali pertemuan kalau bisa ya. Kalau nggak salah kan kita di pertengahan September udah mulai masuk ya teman-teman. Maksudnya walaupun mungkin kalian nggak ada kecuali yang ngambil KP itu kan ada mata kuliah pilihannya. Jangan sampai lebih dari 3 kali pertemuan sih untuk tidak ketemu atau tidak masuk kelas gitu. Jadi diusahakan untuk yang magang sudah bisa balik gitu ya paling akhir sih awal Oktober kalau bisa seperti itu. Jadi tetap bisa mengikuti perkuliahan dan semester depan itu kalian akan ada capstone design itu lumayan effort juga ya teman-teman kalau kalian tuh kayak mengerjakan suatu proyek besar berkelompok gitu ya mirip-mirip tugas akhir tapi mungkin outputnya
bisa produk, bisa sistem, bisa apapun itu gitu ya. Jadi itu perlu kita sosialisasikan juga dan mungkin nanti akan ada sosialisasi menyusul ya terkait dengan capstone design seperti itu. Mungkin ini ya Zikra, kalau seandainya nanti kamu pun ditugaskan atau mengambil terkait dengan manajemen risiko, mungkin fokusnya ke logistik atau supply chain ya. Ini saran sebagai kita sebagai dosen karena memang mungkin supaya ini nyambung dengan keilmuan kita, apapun itu mungkin dalam proses pengadaan, dalam proses apa gitu yang berhubungan terkait dengan logistiknya itu bisa kamu analisis manajemen risikonya gitu. Itu bisa jadi solusi untuk tugas apa namanya ya, tugas khusus kamu seperti itu. Oke, yang lain ada yang mau lagi ditanyakan ya teman-teman? Sama ini walaupun mungkin anak dua-dua nggak banyak yang hadir pada hari ini, tapi mungkin sudah pernah Ibu sampaikan lewat Faren ya terkait dengan pelaksanaan apa namanya sertifikasi BNSP teman-teman. Jadi mungkin nanti disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa anak dua-dua. Kalau Ibu ingin bertanya sebenarnya dari dari semua anak dua-dua ini berapa sih yang ingin melaksanakan pelatihan BNSP? Karena yang kemarin Valen kasih datanya baru 7 orang kalau nggak salah yang bersedia untuk ikut dengan biaya 550.000 gitu. Kenapa Ibu perlu sosialisasikan sekarang? Karena kalau seandainya memang kalian tidak setuju, maksudnya dalam artian tahun ini tidak kita adakan pelatihan BNSP, agar Ibu hubungi pihak apa namanya LSP-nya gitu supaya kita tidak melaksanakan tahun ini misalnya gitu karena memang kalian tidak setuju dan lain-lain. Tapi kalau seandainya kalian setuju, ya monggo diisi. Nah, mungkin supaya Ibu bisa men-tracing ini beneran akan dilaksanakan apa tidak untuk anak dua-dua, Ibu harapkan kalian ngisiin form yang pernah Ibu bagi lewat Varen. Coba Ibu cari formnya lagi ya. Kalau seandainya emang kalian setuju, itu harus kalian isi di maksimal tanggal 24 Agustus teman-teman karena itu nanti akan digunakan oleh pihak LSP untuk menentukan tanggal pelaksanaan dan siapa yang nanti akan menjadi asesor kalian gitu. Ibu harapkan sih apa namanya kalau seandainya memang sekali lagi kalau seandainya memang anak dua-dua tahun ini tidak ingin melaksanakan pelatihan atau bukan pelatihan ya sertifikasi BNSP, kita tidak memaksa kalian untuk melaksanakan BNSP. Jadi kita anggap bahwa BNSP itu sekarang tidak dilaksanakan untuk dua-dua karena memang mungkin ada keterbatasan dana dan lain-lain. Ibu nggak paham ya, tapi intinya kita tidak memaksakan dan kita anggap bahwa BNS apa namanya sertifikasi BNSP itu untuk dua-dua tidak dilaksanakan karena sekali lagi syarat untuk bisa dilaksanakan di kampus kita itu minimal yang mendaftar itu 20 orang. Jadi kalau nggak bisa 20 orang kan tidak bisa dilaksanakan mandiri oleh kampus kita gitu ya. Kalian harus ikut di kampus-kampus lain yang mengadakan juga seperti itu sehingga kalau seandainya memang mau Ibu tunggu sampai tanggal 24 Agustus. Kalau seandainya 24 Agustus itu masih kurang dari 20 orang, berarti kita anggap bahwa apa namanya ya? Sertifikasi BNSP untuk anak dua-dua tidak diadakan gitu aja ya. Karena ini sekali lagi tidak kita paksakan karena dia ini tidak ada kontribut apapun dari prodi, tapi prodi hanya membantu mencarikan LSP yang nantinya bisa membantu kalian untuk mendapatkan apa namanya sertifikasi BNSP tersebut seperti itu. Jadi Ibu harapkan kalau misalnya memang kalian tertarik, ditunggu pengisiannya sampai tanggal 24 Agustus 2025. Kalau memang lebih dari tanggal itu belum mencapai 20 orang, berarti Ibu anggap untuk 2022 tidak bersedia gitu ya dilaksanakan pelatihan BNSP. Agar Ibu segera mengkonfirmasi ke pihak LSP-nya teman-teman. Karena jujur pihak LSP-nya nanyain ke Ibu terus, sedangkan kalian tidak mengisi apa namanya daftar peserta pelatihannya gitu. Jadi kan ibu juga bingung ya kalau seandainya ditanya, tapi
dari kalian ternyata masih belum mengisi gitu. Makanya Ibu tunggu sampai tanggal 24 Agustus. Mohon salah satu dari kalian juga mungkin forward ke grup gitu ya. Bagi teman-teman kalian yang belum ikut hari ini mungkin bisa untuk dipertimbangkan. Jadi kalau seandainya lebih dari tanggal 24 Ibu akan hubungi pihak LSP-nya bahwa kita tidak jadi melaksanakan sertifikasi BDSP di TUP gitu. Jadi nanti kalian kalau maupun ikut, kalian cari tempat pelaksanaan sendiri-sendiri karena kuotanya tidak bisa kurang dari 20 kalau seandainya kita memang mau melaksanakan sendiri. Kalau melaksanakan sendiri itu kita bisa nge-request misalnya aksesornya siapa dan lain-lain itu akan jauh lebih gampang. Tapi kalau kita ikut di kampus lain, misalnya kalau ada unsur misalnya, atau mana lah gitu ya, itu kita tidak bisa nge-request siapa asesor dan lain-lain kayak gitu. Jadi Ibu mohon diinfokan ya ke teman-temannya kalau memang tertarik. Berarti kalau emang intinya kalau lebih dari tanggal 24 Agustus tidak berarti kita anggap tidak jadi dilaksanakan apa namanya ya sertifikasi BNSP. Oke. Itu sih mungkin dari Ibu. Monggo Pak Syarif ataupun Bu Arin ataupun kalian jikalau ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya. Oke, kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi, teman-teman, mungkin kita akhiri sampai di sini ya untuk sosialisasi magang konversi dan KP. Selanjutnya, silakan menjalankan KP dan magang masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kemudian jangan lupa untuk PKS yang belum diurus, silakan sambil jalan diurus ya. Jangan sampai pas udah selesai KP atau magangnya belum ada PKS-nya gitu. Nanti kan repot nih, kalian udah balik ke Purwokerto, harus bolak-balik lagi ke tempat magang atau KP-nya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk recordnya nanti bisa dicek ya di drive yang udah saya taruh di description grupnya. Terima kasih semuanya.